Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ujang Herlan dari kelas T22F dengan NIM 202200400028. Dengan adanya video ini, saya pribadi meminta maaf pada Bapak, di mana di sini saya ingin melengkapi tugas yang tertinggal yaitu sesi 4, yaitu dengan kelalaiannya saya. Waktu itu saya mengklik quiz lalu tidak mengerjakannya karena sedang di jalan. Terima kasih. Dengan adanya video ini saya meminta maaf dan meminta perbaikan nilai kepada Bapak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan pada sesi 4, yaitu esensi, tantangan, dan dinamika Pancasila. Nah, pertama, apa itu esensi, tantangan, dan dinamika Pancasila? Esensi. Di sini saya mengambil 3 poin. Pertama, Pancasila merupakan fondasi, asas, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu kedua, yaitu Pancasila menurut nilai-nilai luhur yang mengatur tatanan kehidupan dan menjadi ciri bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, Pancasila menjadi pedoman hidup setiap rakyat Indonesia, terutama generasi penerus. Perlu kita ketahui, dengan adanya Pancasila ini, kita memiliki aturan atau filosofi yang akan mengatur kehidupan bermasyarakat di negara Republik Indonesia ini. Lalu, yang kedua ada tantangan Pancasila. Di sini saya mengambil 2 poin dari tantangan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila menghadapi tantangan dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Lalu yang kedua, tantangan lainnya adalah penurunan persatuan dan kekerasan di antara warga negara Indonesia. Yang poin pertama, Pancasila menghadapi tantangan dari globalisasi. Dengan adanya teknologi-teknologi yang sekarang ini semakin pesat, perlu ditingkatkan kembali bahwa Pancasila itu merupakan pedoman bangsa Indonesia, di mana kita punya peraturan yang harus kita lakui. Dengan adanya teknologi ini, banyak sekali kejadian-kejadian di kalangan masyarakat yang melanggar dari poin-poin Pancasila, terutama dalam adanya kemajuan teknologi ini. Lalu yang kedua adalah poin yang ketiga ada dinamika Pancasila. Di sini saya mengambil 2 poin. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia menunjukkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri bisa diartikan oleh beberapa orang dan diimplementasikan dengan gaya ataupun cara mereka masing-masing. Dengan adanya pengaruh globalisasi, Pancasila juga harus semakin di-up, di mana kita harus menyadari bahwa Pancasila itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu poin yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwa Pancasila itu harus seiringan dengan perkembangannya teknologi, bahkan perkembangannya zaman, sehingga Pancasila itu disebut relevan dalam kehidupan dan bermasyarakat. Dengan memahami esensi, tantangan, dan dinamika Pancasila,
kita dapat lebih memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun bangsa Indonesia yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Lalu selanjutnya ada tantangan di era digital. Nah, sesuai yang telah saya sampaikan di awal, dengan adanya teknologi digital atau di era digital sekarang, banyak dampak yang signifikan terhadap Pancasila, yaitu dengan adanya teknologi ini kita Pancasila harus tetap relevan dan penting dalam membangun bangsa Indonesia, terutama yang adil, demokratis, berkeadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memanfaatkan teknologi secara bijak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga nantinya akan relevan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, serta terus memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman dan tantangan yang ada. Lalu, eh, di sini ada implementasi untuk mempertahankan tantangan dan dinamika Pancasila. Di sini saya mengambil tiga. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat. Dengan adanya mata kuliah pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu terobosan yang menurut saya sangat cocok untuk diambil, di mana saya sendiri merupakan anak IT perlu adanya nilai-nilai Pancasila, perlu pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap di era digital yang sekarang ini. Banyak sekali era digital-digital yang sekarang bisa menjadi sebuah permasalahan di kalangan masyarakat. Sehingga dengan adanya mata kuliah ini, bahkan dengan ilmu yang saya dapatkan, saya bisa implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari saya. Pertama, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat di luar sana yang belum memahami tentang Pancasila serta kemajuan teknologi. Lalu ada poin yang kedua, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati hak dan kewajiban, menjaga persatuan dan kesatuan, serta memperjuangkan keadilan sosial. Banyak sekali masyarakat di luar sana yang belum memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda, ayo bangun dan berikan kesadaran terhadap masyarakat-masyarakat di luar sana bahwa dengan adanya nilai Pancasila ini kita bisa lebih teratur agar lebih harmonis. Bahkan dengan adanya nilai-nilai Pancasila ini kita bisa memberikan keadilan terhadap orang-orang yang tindak dan lain sebagainya. Lalu poin yang ketiga adalah mengatasi tantangan yang dihadapi Pancasila dengan cara membangun kerjasama dan toleransi antar warga negara Indonesia serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini